Banyak yang masih beranggapan motor matic itu tidak punya engine brake. Sebenarnya engine brake di motor matic itu tetap ada, cuma sangat lemah, bahkan tidak terasa. Ane sendiri juga merasakan begitu di motor NMAX dan di PCX. Sedangkan saat Ane pakai Beat dan Mio, efek engine brake masih bisa dirasakan, bahkan cukup kuat dan bisa memperlambat motor di turunan yang tidak terlalu curam. Lah, kenapa di NMAX dan di PCX lemah ya? Bahkan tidak terasa. Cus, mari kita obrolkan. Sebelum kita bahas engine brake di motor matic, saya jelaskan dulu apa itu engine brake. Engine brake adalah teknik memperlambat laju kendaraan, mobil atau motor dengan memanfaatkan kompresi mesin. Bukan hanya mengandalkan rem utama. Pada dasarnya mesin 4 tak, kita pakai mesin 4 tak aja ya geng. Karena motor matic di Indo hampir semua menggunakan mesin 4 tak, oke? Yang pertama adalah langkah hisap, proses menghisap campuran udara dan bahan bakar. Kompresi adalah langkah kedua, yaitu menekan campuran udara dan bahan bakar. Langkah ketiga adalah pembakaran, saat piston di posisi TMA dan mengkompresi campuran udara dan bahan bakar, lalu diberi percikan api dari busi dan menghasilkan ledakan, mengakibatkan daya dorong piston dan menggerakkan poros engkol. Langkah keempat adalah langkah buang. Setelah piston berada di posisi TMB, piston akan kembali ke posisi TMA sambil mendorong gas buang. Dan prosesnya akan kembali ke awal. Dari filosofi kerja mesin 4 tak ini, engine brake terjadi karena kevakuman saat tertutupnya intake mesin. Setelah kita melepas gas sehingga cap karburator atau butterfly throttle body tertutup. Piston yang bergerak turun mencoba menghisap udara, tetapi karena saluran tertutup, terciptanya vakum yang kuat. Usaha keras piston ini untuk menghisap udara melawan vakum ini menciptakan hambatan yang memperlambat putaran mesin. Contoh simpelnya kayak kamu narik suntikan tapi ujungnya kamu tutup pakai jari, jadi berat kan? Bukan hanya itu, setelah piston melawan kevakuman udara, dan bahan bakar yang jumlahnya sedikit akan dikompresi saat piston menuju TMA. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan udara ini sangat besar karena tidak akan ada ledakan pembakaran atau sangat kecil. Energi tersebut tidak akan dikembalikan ke roda, melainkan justru menyerap momentum kendaraan. Teknik ini dilakukan dengan melepaskan gas dan menurunkan gigi ke posisi paling rendah. Membuat putaran mesin menahan roda, sangat berguna di jalan menurun panjang agar rem tidak terlalu terbebani dan terlalu panas. Nah, begitulah engine brake bekerja pada motor 4 tak. Dan sebelum kita membahas apa penyebab engine brake di motor matic lemah, kita pahami cara kerja transmisi motor matic konvensional terlebih dahulu. Di dalam transmisi matic terdapat dua puli depan dan belakang. Kedua puli tersebut dihubungkan oleh feed bell atau fan bell. Puli depan motor matic, primary shaft atau drive pulley, berfungsi mengatur rasio perbandingan gigi secara otomatis berdasarkan RPM mesin, menjepit fan bell dan menentukan akselerasi awal, yang diatur secara otomatis oleh roller pulley, yang bergerak dengan gaya sentrifugal. Sedangkan puli bagian belakang secondary shaft bekerja secara mekanis berdasarkan tekanan per dan gaya sentrifugal dari puli depan yang mengatur diameter fan bell secara otomatis. Di puli bagian belakang terdapat centrifugal clutch yang berfungsi sebagai pemutus daya dari mesin ke roda belakang pada RPM rendah atau saat mesin idle. Sedangkan fan bell akan bergerak secara dinamis sesuai perubahan pada puli. Cara kerjanya simpel. Saat putaran rendah atau awal, untuk torsi tinggi, roller berada di posisi tengah
atau bawah, menyebabkan puli depan membuka, membuat posisi fan belt berada di tengah. Hal ini menghasilkan torsi besar untuk start awal. Sedangkan saat putaran tinggi, kecepatan atau top speed itu kebalikannya. Saat gas diputar, roller terdorong keluar oleh gaya sentrifugal, menekan sliding shaft untuk memperbesar diameter puli depan, sehingga puli depan menyempit dan membuat fan belt berada di pinggir, serta puli belakang akan membuka dan fan belt berada di tengah puli belakang. Lalu kopling sentrifugal akan bekerja saat gas ditambah, RPM rendah atau langsam. Di posisi ini kampas kopling masih menguncup karena ditarik gas, sehingga tenaga mesin tidak sampai ke roda. Sedangkan saat RPM tinggi atau gas ditarik, putaran mesin yang cepat menciptakan gaya sentrifugal yang melempar kampas keluar. Kampas tersebut kemudian menempel atau mengunci pada rumah kopling, sehingga tenaga mesin tersalurkan ke roda dan kendaraan mulai berjalan. Lalu, apa sih yang menyebabkan engine brake di motor matic lemah? Menurut saya, ada beberapa faktor penyebab engine brake di motor matic itu lemah bahkan terasa hilang. Yang pertama, karena sistem transmisi matic itu sendiri yang memiliki karakter halus, dan juga sistem otomatis variabel yang digerakkan mekanis oleh roller yang bergerak sesuai gaya sentrifugal. Berat roller juga berperan dalam efek engine brake. Karena motor yang admin pernah coba Mio, Beat, PCX, dan NMAX, kita gunakan 4 motor ini sebagai perbandingan. Mio dan Beat memiliki efek engine brake yang begitu terasa, bahkan bisa memperlambat motor di turunan yang tidak begitu curam. Roller Mio memiliki 9,5 sampai 12 gram, sedangkan Beat injeksi rollernya memiliki berat 13 sampai 15 gram. Di motor NMAX menggunakan roller standar di 13 gram dan di PCX 15 sampai 19 gram. Dari sini kita bisa melihat settingan roller lebih berat memiliki engine brake yang lebih lemah. Misal di Mio, bobot rollernya paling berat di 12 gram, sedangkan di NMAX 13 gram. Karena roller ini bergerak dengan gaya sentrifugal, roller yang lebih berat akan lebih lambat kembali ke tengah. Dan saat dapat gaya putar dari roda, roller akan ke pinggir puli lebih cepat, sehingga memberikan sensasi ngeloyor. NMAX dan PCX juga memiliki puli berdiameter lebih lebar dari Mio dan Beat. Ini juga bisa jadi sebab engine brake di motor matic lemah. Lalu penghubung antara puli depan dan belakang hanya fan belt yang hanya dihimpit oleh puli. Saat kita menutup gas atau deselerasi, kekuatan himpitan puli akan berkurang dan fan belt akan slip. Lalu ada kopling sentrifugal yang berfungsi sebagai pemutus daya dari mesin ke roda saat RPM idle atau di bawah 2500 RPM. Bila kita berjalan pelan-pelan atau menurun pelan, maka RPM mesin akan turun juga di bawah 2500 RPM. Maka kampas kopling sentrifugal akan terlepas dari mangkok kopling dan efek engine brake juga akan hilang. Untuk mengaktifkan kembali kopling sentrifugal, kamu hanya perlu menambah gas pelan agar kampas kopling mekar kembali. Bisa dirasakan saat ada gaya tahan dari mesin. Yang kedua, berat atau bobot motor itu sendiri. Kita tahu NMAX dan PCX beratnya di 130 kg lebih, sedangkan Mio dan Beat tidak lebih dari 100 kg. Itu juga dapat mendukung faktor pertama. Yang ketiga, settingan EQ dan fuel cut off. Motor modern seperti NMAX dan PCX sudah menggunakan sistem injeksi yang sangat pintar. ECU, Engine Control Unit, diatur untuk efisiensi bahan bakar yang maksimal. Saat kamu melepas gas pada kecepatan tertentu, EQ akan melakukan fuel cut off atau menghentikan semprotan bensin ke ruang bahan bakar untuk menghemat bahan bakar. Namun demi kenyamanan smooth riding, pabrikan mengatur agar penurunan RPM tidak terjadi secara drastis atau menghentak.
pada NMAX atau PCX yang berorientasi pada kenyamanan touring. EQ menjaga agar katup udara EACV atau FID tetap memberikan sedikit celah udara agar mesin tidak terasa tercekik saat deselerasi. Inilah yang membuat efek vakum yang kita bahas di awal tadi menjadi lebih minim dibandingkan motor matic kecil yang karakternya lebih agresif. Jadi kesimpulannya kenapa NMAX dan PCX terasa lebih loyor, itu adalah kombinasi dari bobot kendaraan yang berat, diameter puli yang lebar, roller yang lebih berat, serta manajemen EQ yang mengejar kehalusan berkendara. Pabrikan memang sengaja mendesainnya agar motor terasa nyaman untuk perjalanan jarak jauh, bukan untuk sering menghentak saat lepas gas. Tips buat kalian yang sering lewat turunan tajam dengan matic bongsor. Jangan biarkan gas tertutup total sampai motor meluncur bebas tanpa hambatan. Jika kamu merasa kopling sentrifugal sudah terlepas, motor terasa freewheel atau blong, sentak sedikit gasnya, dibecek sedikit lah. Tujuannya agar kampas kopling kembali mengembang dan menggigit rumah kopling, sehingga putaran roda kembali terhubung dengan mesin dan engine brake aktif kembali untuk membantu pengereman. Engage baru bisa diaktifin di sekitar 3000. Nah, menurut kalian gimana? Lebih suka sensasi engine brake yang kuat di Beat dan Mio atau smooth kayak NMAX dan PCX? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat dan subscribe biar gak ketinggalan obrolan seru seputar dunia otomotif lainnya. Saya di channel Gabito pamit dulu, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya di channel ini. Bye bye.